Guswan, kabar? Sehat? Baik Pak Sai, alhamdulillah hari ini Gimana syukur. kabar anak, istri? Alhamdulillah Pak Sai di Brebes saat ini Istri? sehat walafiat. Istri semakin bagus. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Semakin oke ya? Wah luar biasa Pak Sai. Nah, penghasilan makin besar. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah Pak Sai. BBC. Jadi saya itu ikut BBC ini selama kurang lebih setahun setengah ini Pak Sai. Dan saya merasakan syukur alhamdulillah dari awal sampai sekarang itu berkahnya luar biasa. Bonus ya rata-rata ya Sabar ya? luar biasa Pak Sai. Bisa Kebutuhan, iya. keluarga, Iya, istri mendukung. mendukung sekali. Yang berawalnya sih nggak begitu mendukung. Awalnya? Karena apa? Kenapa nggak mendukung awal? Ya, karena memang saya ini kan di latar belakangnya karyawan ya, Pak saya. Dari karyawan kurang lebih hampir 12 tahun Pak. Setelah saya ikut MLM ini yang istrinya ngertinya MLM, dari BBC ini yang awalnya nggak mendukung bahkan berpikiran negatif, gagal terus. Nah, ternyata setelah saya buktikan 2 bulan pertama hingga saya 3 bulan itu dapat master leader uang bonus yang 130 juta tersebut, hingga saat ini saya hariannya jutaan. Ya sekarang sih luar biasa, mendukung sekali, Ya, happy ya? mendoakan. Mendoakan. Bahkan kalau saya pergi itu nanya udah makan belum. Berarti sekarang perhatian istri. Ya, perhatian sekali. Dulu nggak perhatian. Dulu ya sedikit. Oke ya, Mas Guswan. Iya, Mas Ai. Kita dari sesi coaching. Iya, iya. Jadi coaching itu nanti saya akan menanyakan beberapa hal. Nanti Mas Guswan silakan jawab, mengalir saja. Artinya jawaban itu datang dari hati Mas Guswan, dari pikiran Mas Guswan. Iya. Jadi nggak perlu, ini nggak ada salah, nggak ada benar. Iya. Karena kan ini nanti muncul dari diri Pak Guswan sendiri. Tujuannya supaya Pak Guswan nanti makin keren lah, ya. Keluar auranya makin positif. Ya, sesi coaching ini kurang lebih 30 menit. Ya, siap. Dan nanti ada 6 sesi. Ini sesi pertama. Nanti setelah sesi ini selesai, nanti ada sesi kedua bulan depan. Iya. Sampai 6 sesi. Nah, untuk sesi coaching hari ini itu nanti berkelanjutan dengan sesi coaching kedua, ketiga, dan sampai ke-6. Iya. Nanti efeknya dahsyat luar biasa. Nah, untuk sesi coaching hari ini apa yang mau dibicarakan Pak Guswan Ya. hari ini? Saya kepingin meluapkan pengalaman saya, pengalaman saya dari latar belakang saya karyawan, saya masukin terus instruksi MM ini, yang saya selama ini saya ikut di sini, saya akan cerita betapa luar biasanya MLM ini supaya pendapatan kita untuk keluarga, keberkahannya juga, hingga untuk memacu motivasi ke depan itu tujuan goalnya itu mau seperti apa. Di BBC ini saya banyak mendapatkan hal yang banyak Pak Sai, dari sampai inspirasi leadershipnya juga saya mendapatkan yang lebih itu ya. Saya selalu belajar untuk menata masa depannya lebih cerah. Jadi yang kita bicarakan tentang hebatnya sebuah industri network marketing. Ya, Atau setelah masuk MLM Pak Guswan jadi punya konsep leadership, mana yang mau dibicarakan? hebat dua-duanya Pak Sai. Saya kepingin Kalau dua-duanya. dua-duanya dari dua itu kan kita harus bicara satu dulu, mana yang lebih penting untuk kita selesaikan. Untuk ekonomi kita Pak Sai. Enggak, maksudnya untuk selesaian dari dua hal tadi. Iya, dari- leadership skill karena masuk multi level, kemudian kedua multi level jadi bisnis luar biasa. Mau untuk level jadi bisnisnya luar biasa. Ini yang perlu. Iya, iya. Nah, menurut Mas Guswan, seberapa penting membicarakan tentang industri network marketing yang luar biasa ini menurut Pak Guswan? Ya. Jadi karena saya dari awal Pak Sai ya, latar belakangnya karyawan, setelah saya ikut MLM ini, yang pertama saya mendapatkan banyak teman. Apa ya, Mas? Banyak teman itu artinya sebuah rezeki yang luar biasa juga. Dan ketika MLM ini ternyata yang berawalnya saya tuh punya negatif juga, sama kan istri saya juga melarang juga multi level itu sebuah kecepatan pendapatan. Yang artinya begitu MLM kita dengan benar dan jelas perusahaannya dengan benar dari segala macam legalitas dan sebagainya, maka ternyata kita seriusi supaya lonjakan ekonomi Pak Sai. Ya, oke. Lonjakan ekonomi. Ketika kita konsepnya lakukan action, dan karena MLM ini sebuah konsep tolong menolong. Ketika kita menolong teman, teman itu sukses, maka impactnya mereka sukses, kita pun ikut sukses.
Jadi sebagai lonjakan, apa namanya, income yang luar biasa. Ya, alhamdulillah Pak saya ikut BBC ini dalam nggak ada setahun aja, saya sudah mempunyai mobil Innova Venturer. Innova Venturer, ya. Artinya ketimbang dibandingkan dengan waktu saya kerja di sebuah karyawan, nggak mungkin saya punya sebuah mobil impian Innova Venturer. Itu harus dalam waktu singkat. Itulah yang perlu kita sikapi dengan cermat dan kita jalani dengan serius, Pak saya. Jadi intinya ingin memberikan pemahaman ke orang bahwa ini MLM ini luar biasa. Itu harus ya. Bukan bisnis saya cek. Bukan bisnis saya cek. Karena saya gara-gara multi level aja dalam waktu singkat. Iya. Saya berubah sangat drastis. Sangat drastis. Jadi outcome nanti yang kita bicarakan sampai akhir itu Pak Guswan pengen memberikan pemahaman ke orang. Iya. MLM itu bisnis luar biasa. Iya. Betul. Saya pun hidupnya berubah dari multi level marketing. Dari konsep multi level marketing bisa kita saling tolong menolong, membantu orang hidupnya untuk jauh lebih baik. Mengapa Pak Guswan menginginkan topik ini nih untuk kita bicarakan hari ini tentang bagaimana orang supaya paham tentang MLM? Ya. Mengapa? Ya, karena banyak orang menilai sebuah industri MLM itu masih negatif Pak saya. Bahkan banyak orang cenderung nggak mau masuk dengan MLM karena nama MLM itu udah rusak. Nama sebuah industri MLM itu namanya rusak. Banyak orang yang trauma, banyak orang mengatakan tidak bisa, banyak mengatakan modalnya harus besar, yang mengatakan haram bahkan. Ternyata ya, kalau kita pahami dengan konsep ini, MLM ini ketika produknya halal ya halal saja. Bahkan masih banyak pun orang yang mengatakan haram. Bahkan saya sering bercanda sama teman-teman Mas Ai. Ya. Kalau orang mengatakan MLM haram itu, saya ngomong ngajinya kurang hatam. Ngajinya kurang hatam. Bahkan sebenarnya kalau cerita MLM ini kan mengadopsi ajaran Islam. Ajaran Islam, amal jariah. Ketika saya ngaji dengan Pak Sai, katakanlah Al-Fatihah, saya bisa ngaji. Pak Sai di rumah, saya ngajarkan kembali kepada teman saya Al-Fatihah. Pertanyaannya, saya dapat pahala kan? Ya, dapat. Pak Sai pun dapat pahala. Ya, seperti halnya konsep MLM. Ketika saya dikenalkan MLM sama teman saya dapat bonus fee gitu kan. Dan ketika saya memperkenalkan kembali kepada teman saya juga, saya dapatnya fee, teman saya pun dapat fee. Seperti itu. Selagi produknya halal dan akadnya pun kan jelas. Artinya akadnya kan jual beli. Ketika orang ngeluarkan uang, ya mereka pun kita kasih produk konsumsi sudah kan begitu Pak sih. Adapun tinggal menjalankannya ya itu sebuah kompensasi, sebuah penghargaan dari perusahaan ke member-membernya seperti itu. Jadi maknanya bagi Pak Guswan bahwa orang itu harus penting paham dulu ya. Saya itu sukses karena paham tentang konsep. Iya, paham dulu. Banyak orang juga nggak paham di luar sana tuh. Sehingga banyak orang ngomongnya ABC dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini untuk Pak Guswan sendiri, bagi Pak Guswan ya, secara pribadi lah. Apa maknanya buat Pak Guswan dengan paham tentang multi level marketing? Ya. Pak Guswan dengan paham betul tentang multi level marketing. Ketika kita memaknai paham dengan multi level marketing itu, kita jelas Allah pasti ridhoi Pak Sai. Ya. Ketika Allah ridhoi, apakah kita rezeki barokah, maka kita bisa bermanfaat untuk keluarga tentunya. Ketika keluarga sudah barokah, bisa mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar mereka yang tadinya ekonominya terpuruk, ya Pak Sai ya. Saya sendiri kan dalam kondisi terpuruk. Pada saat saya resign dari pekerjaan, terpuruk, nganggur, nggak punya penghasilan, ngerokok saja, saya sering nggak bisa ngerokok, bahkan gampang sakit juga kan. Kalau orang katakan kalau nggak punya uang kan gampang sakit. Fisik lemah. Fisik lemah. Nah, ketika kita impactnya kan bisa membantu teman-teman sih. Di MLM itu kan sebuah jaringan network marketing yang bisa membantu teman-teman mengangkat derajat hidup mereka, hidupnya lebih sejahtera. Makanya kan sebagai hal yang memanah itu sebagai bisa menolong sama teman-teman Mas Ai. Gitu, iya. Jadi ada satu keinginan besar Pak Guswan itu membantu hidup orang lain supaya jauh lebih baik tuh. Iya.
menolong orang lain, jadi hidup lebih baik. Karena Pak Kuswan pernah alami ya, Pernah alami Mas saya. hidup susah, Susah, nggak punya duit, nggak punya uang, meriang-meriangan. meriang-meriangan. Karena kan sebaik-baiknya orang kan bisa bermanfaat kepada orang lain Mas. Ya, Gitu Pak. nah, Anda ingin bermanfaat pada banyak orang. Artinya ini keinginan lah, Iya. punya Pak Kuswan. Nah, keinginan itu penting nggak buat Pak Kuswan? Kalau Buat hidup orang lain jauh lebih baik. Kalau sebuah keinginan itu sebenarnya harus diwujudkan Pak. Banyak orang bermimpi, hanya keinginan kasarannya, contoh misalnya pengen haji, ingin. Semua orang muslim, maaf, pengen haji. Orang pengen umroh, ingin. Orang pengen punya rumah, ingin. Katanya pengen umrohkan orang tuanya, ingin. Tapi hanya kadang-kadang hanya di bibir saja ucapan, nggak didorongnya dengan serius. Nah, sebenarnya keinginan itu ya harus sebuah keharusan yang harus kita gapai. Nah, ketika gapai itu kan harus dengan diwujudkan dengan serius Pak. Maka saya teman-teman banyak ngomong keinginan, banyak keinginan, tapi kok nggak nyampe sampai di mana keinginan itu harus terwujud, kan begitu Pak. Seberapa penting keinginan mensukseskan orang bagi Pak Kuswan? Kalau kepentingan itu Penting. penting Pak, Pak Kuswan. penting. Karena ketika kita sebenarnya kalau keinginan mensukseskan orang itu saya utamakan. Ketika kita ingin mensukseskan teman dan teman kita sukses, maka kan kita akan sukses juga Pak saya. Betul tidak? Cuma kadang-kadang orang ingin sukses dirinya sendiri. Nah, itu konsep yang salah. Bahkan kadang-kadang ingin mensukseskan diri sendiri, mengorbankan teman-teman. Nah, konsep MLM ini kan mensukseskan teman-teman makanya sukses, maka imbasnya kita pun sukses. Efeknya. Itu duniawi kan, apalagi insya Allah akhiratnya. Itu Pak saya. Terus apa rasanya? Pak Kuswan rasanya gimana kalau bisa sukseskan orang? Wah, Perasaannya. kalau sesuatu hal kita ngasih orang, kalau wujudnya barang atau mungkin uang, Ya. kita belum begitu bangga Pak saya. Karena itu bisa semu, bisa habis ketika itu. Tapi ketika kita mensukseskan teman, orang itu bisa sukses, maka kita sebuah kebanggaan yang luar biasa, kebanggaan luar biasa. Bahkan mohon maaf, sampai akhiratnya mereka pun masih ingat kita mendoakan kita. Bahkan doa-doa mereka ya masih insya Allah wajabai gitu. Jadi ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri lah ya. Ya, Dan kebahagiaan tersendiri. kebahagiaan sendiri. Ketika Pak Kuswan bisa mensukseskan banyak orang. Ya. Terus kebanggaan seperti apa Pak Kuswan? Ya. Yang dimaksud Ya. Pak Kuswan itu. Ketika kita ini kan, kalau cerita kebanggaan kan semua itu keberkahan Pak saya. Dan ketika kita udah berkah, bermanfaat sama orang, nah, kebanggaan itu kan tidak bisa dinilai harganya. Bahkan kalau kita sih daripada untuk diri sendiri kan nggak begitu bangga, tapi ketika banyak teman, persaudaraan jadi luar biasa. Nah, selama ini saya rasakan di BBC ini kan jadi temannya tambah banyak, saudaranya luar biasa. Jadi sehingga kita ya ketika kita banyak sahabat, banyak saudara, ya dengan rumus Islam pun kan rezeki nggak akan terputus kan saya. Nah, ketika kita memberikan sebuah pertolongan untuk mereka yang tadinya nggak punya penghasilan, bisa memberikan untuk nafkahi keluarganya, kan itu Pak saya. Itu sebuah jihad Pak saya. Mereka kan sedang berjihad untuk keluarganya. Kita tolong mereka, itu luar biasa. Kita kan hidup ini kan nggak hanya duniawi semata Pak saya. Jadi akhirat itu kita harus pikirkan. Terus dorongan apa yang membuat Pak Kuswan ingin apa membantu orang lain untuk sukses seperti Pak Kuswan? Ya, kembali ke pengalaman Mas saya. Kalau saya ini kan dilahirkan dari orang nggak punya, dari orang nggak punya, hidup di pinggiran pantai utara Pekalongan, ya kan. Adik saya ada 8, ya. Saya merasakan sekali hidup susah itu Pak saya. Dan bahkan kalau latar belakang pendidikan pun kan saya hanya S3, SD, SMP, SMA. Mau kuliah pingin kuliah tapi nggak mungkin, orang tua saya harus, adik-adik saya 8 itu harus disekolahkan juga. Nah, di situ beranjak dewasa saya merasakan keberdian hidup itu luar biasa. Ketika bahkan kita mau minta tolong orang pun kok nggak bisa. Karena dari kecil pun waktu SMA itu saya udah merasa, SMA kelas 2 itu merasa ingin menolong orang. Kalaupun nggak bisa dengan ekonomi, tenaga.
gitu Pak. Jadi ketika kita tercipta atau terpikirkan untuk nolong orang ya pokoknya harus tolong orang sebisa mungkin ya. Karena dorongan masa lalu ya. Masa lalu Pak Kuswan yang masa lalu bukan dari keluarga yang beruntung. iya. Jadi ketika melihat orang lain sengsara juga merasakan dulu kayak gitu. sengsara begitu. Iya. Kira-kira berapa banyak yang Pak Kuswan pengen jadikan orang itu menjadi orang sukses? Berapa banyak? Kalau menjadikan orang sukses sebanyak mungkin ya. Sebanyak. Kalau karena kan nggak bisa dibatasi. Ya, terutama orang-orang yang di lingkungan dekat sama kita kenal dalam hal bisnis ya. Ketika itu harus orang-orang terdekat yang ada chemistry dengan kita. Ataupun kalau yang namanya sekali lain-lain mah kita udah sebisa mungkin apa sih semua orang di jalan dan kita makan enak pun harus mengingat teman-teman gitu Pak. Seandainya itu tercapai, Pak Kuswan hidupnya bermanfaat banyak orang dan bisa menciptakan banyak orang sukses. Seandainya itu. Ya, amin. Apa yang Pak Kuswan Rasakan secara pribadi? ya sebuah kebanggaan lagi Pak. Kebanggaan. Artinya terutama dalam kebanggaan ini kan kembali ke fitrahnya manusia kan ya itu nggak boleh sombong, tetap harus jalan. Terus kedua apa yang ingin Pak Kuswan katakan kepada diri Pak Kuswan sendiri sebagai seorang yang hari ini berhasil merubah kehidupan begitu banyak orang? Ya. Yang ingin Pak Kuswan katakan pada diri sendiri? Ya. Kalau yang pertama saya ya bersyukur Pak saya telah dibawa sama seseorang ya masuk ke BBC, terutama ya manajemen Pak Sai sendiri ya. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Dalam hari-hari saya kan dimanapun dalam kondisi menikmati hidup yang alhamdulillah berkah saat ini, saya selalu mengingat beliau. Ya, artinya selalu berterima kasih sama manajemen BBC, sama teman-teman yang mau sinergi dengan kita semua, yang yakin dengan konsepnya BBC ini ya itu sebuah syukur yang tiada tara ya. Artinya syukur itu harus kita pertahankan, harus kita jaga sama-sama karena syukur itu kan semakin kita bersyukur insya Allah kan Tuhan juga akan memberikan nikmat yang lebih. Syukur. Rezeki kita semakin banyak. Iya. Jadi kan sesungguhnya tadi Pak Kuswan bilang ingin memberikan pemahaman ke orang tentang industri network marketing dan Pak Kuswan akan membantu orang-orang tersebut setelah paham dia menjadi sukses di industri network marketing sama seperti Pak Kuswan hari ini. Dan ini kan sebuah framing ya, berjalan dari awal tadi kita bicara bla bla, terbuka pikiran Pak Kuswan apa yang sekarang dari pembicaraan yang 15 menit ini tuh apa yang dirasakan Pak Kuswan? Ya, saya kepengen gini Mas Ai, teman-teman itu ayo kita ikuti industri MLM. Ya tentunya ya MLM itu yang benar. Ya. Nah saya rasakan ini setelah saya 1,5 tahun ini ikut BBC ini, saya tahu persis dari segala sesuatu yang ada di BBC ini ya memang benar-benar luar biasa. BBC ini kan bukan hanya sekedar MLM ya semata-mata yang dilakukan dengan MLM yang lain, berbeda dengan MLM yang lain. Maka ketika teman-teman paham dengan konsep BBC, ya kita ayo sama-sama. Karena kita kan jangan sampai gagal Mas saya. Bahkan teman-teman ini saya ngomong, ada gagal, keluarga kamu ikut gagal. Maka ketika kita dengan serius jalankan BBC ini ya insya Allah ke depan ini kan kita luar biasa. Dengan manajemen BBC ini kan kita selama ikut training kan luar biasa. Maka ya layak di BBC ini kita perjuangkan bersama-sama. Terus bagaimana perasaan Pak Kuswan setelah mengungkapkan ini semua? Wah, saya sangat senang Mas Ai. Dengan langsung ketemu Pak Sai langsung ini sangat bangga ya. Saya selalu merasa plong menyampaikan sesuatu hal ini karena teman-teman ini kan masih ada yang kurang begitu yakin dengan konsep BBC. Maka dari pembicaraan ini saya kepingin teman-teman itu nanti melihat video saya ini real, nyata. Bahwa BBC ini memang layak dan patut diperjuangkan untuk keluarga dan masa depannya lebih cerah. Dan semua kan tadi bicara, semua kan datang dari Allah, artinya fitrah manusia. Ini kita bicara nih, seumpama Pak Kuswan sudah berusaha mati-matian memberi pemahaman orang, sehingga orang dibantu sama Pak Kuswan. Tapi kemudian dia sukses. Tapi pada saat sukses, ternyata dia nggak respect lagi sama Pak Kuswan. Dia nggak apresiasi sama Pak Kuswan. Apa yang dirasakan Pak Kuswan? Ya,
Ya itu manusiawi ya Pak saya. Manusiawi itu kan ada yang mengingat, ada yang enggak. Kalaupun mereka mengingat, ya alhamdulillah, ya apa-apa. Itu tujuannya kan ridho Allah. Ketika kita udah fitrahnya ridho ke Allah, maka Allah pun akan mengganti yang lain. Dan satu hal yang kebanggaan saya bisa menyelamatkan mereka. Mereka ini bisa menyelamatkan keluarga-keluarganya. Kan gitu Pak. Baik ketika kita memberikan sesuatu tapi nggak ikhlas, melihat teman-teman kata, misalkan ada yang nggak respect lagi, tidak masalah. Karena ikhlas tadi itu yang paling penting. No problem. Karena memang tujuan Pak Guswan ini, saya bantu orang semata-mata karena ya saya pengen dapat ridho Gusti Allah juga. Ya, insya Allah seperti itu. Nah, kan gitu Pak. Ya. Ini cuma kesana. Ya. Karena kan namanya manusiawi ya, kita hidup masih di tataran manusia. Jadi memang ya wis nothing tulus lah. Yang penting saya sudah niat membantu kan gitu. Iya. Kan kembali ke niat. Niat. Nah, sekarang goals nih kita bicara Pak Guswan ingin membantu orang menjadi sukses sebanyak-banyaknya. Kemudian sekarang dipikir sama Pak Guswan, kita berpikir hari ini ternyata apa yang dicita-citakan Pak Guswan ini kemudian berhasil. Ya. Anggap saja hari ini berhasil. Ya. Pak Guswan melihat banyak sekali orang sukses gara-gara Pak Guswan. Apa yang kemudian Pak Guswan lihat tentang diri Pak Guswan pada saat Pak Guswan sudah berhasil mensukseskan begitu banyak orang? Ya. Nah, apa yang Pak Guswan lihat? Jadi kalau misalkan saya berhasil mensukseskan banyak orang, saya Mama ini hari ini berhasil. Maka kan otomatis konsep MLM itu kan saya ekonominya kan berhasil Pak saya. Betul tidak? Betul. Nah, ketika satu itu kan yang utama kita harus saling silaturahmi sama mereka dulu. Mereka, tapi ya lambat laun ya otomatis insya Allah lah. Namanya manusiawi tadi ya, nggak apa-apa. Tapi ya ketika saya suatu hal yang saya udah yang keinginan saya ingin ya jelas. Ketika kita udah bahagia teman-teman, saya sendiri bahagia, saya akan membahagiakan keluarga. Nah, dalam jangka pendeknya saya ingin orang tua saya, rumahnya saat ini pun belum standar bagus ya, saya ingin bikin rumah orang tua, itu kan adik-adik saya yang perlu ditolong. Saat ini masih bisa kita amati seperti itu. Terus perasaannya bagaimana kalau Pak Guswan melihat keluarga orang tua rumahnya bagus, adik-adik rumahnya bagus, terus orang-orang ditolong Pak Guswan sudah punya rumah bagus? Ya kayak hari ini bisa melihat itu kan? Bisa. Perasaan Pak Guswan gimana? Ya bersyukur deh, kembali ke bersyukur, menjaga amanat itu, kita rawat, kita syukuri, jangan sampai takabur itu kan. Karena manusia ini kan kembali ke roda kehidupan ya, selalu ingat itu, roda kehidupan nggak mesti Mas ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Maka ketika kita di atas ya selalu ingat di bawah. Seperti itu. Bisa ingat dari mana kita berasal. Dari mana kita berasal. Nah itu kan sesuatu yang keren ya, membuat orang selain sukses, membuat keluarga kita sukses, itu sesuatu yang keren dan sudah tergambar jelas di pikiran Pak Guswan. Kapan Pak Guswan mewujudkan ya, untuk orang ya untuk cita-cita itu mulai dari pertama gitu Mas, dari mulai sekarang sampai tak terbatas harus kita wujudkan. Yang terdekatnya kira-kira saya mau cetak berapa orang sukses gitu, 5 orang dalam waktu berapa bulan ke depan. Ya, kalau sekarang sih udah teman-teman yang saya udah merasakan ya, dari teman-teman saya yang tadinya pengangguran juga ternyata jadi master leader juga ya kan, yang nggak punya juga pada sekarang rata-rata master leader ini kan punya mobil. Nah, maka kita minta teman-teman juga mensukseskan teman-temannya lagi. Maka ketika dalam waktu dekat ini kan paling nggak akhir tahun ya, ini kan bulan November. Akhir tahun ini kan paling nggak saya ciptakan beberapa master leader aja kan, pengen 100 master leader. Ya. Tahun ini harus mencetak orang-orang sukses lagi. Iya, akhir tahun ini. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya yang kita ikuti rule-nya, konsepnya BBC, jangan sampai lepas dari rule-nya itu tadi, maka jalani action, berusaha, berikhtiar, istiqomah, konsisten, dan tetap minta doa kepada Allah, berdoa. Ikuti rule-nya. Rule-nya itu ya. Apa kekuatan yang hari ini Pak Guswan miliki? Kekuatan saya
Secara pribadi untuk yakin bisa mewujudkan itu semua. itu konsep BBC yang sudah ada. Jadi karena BBC ini kan tolong menolong aja Mas. Ketika kita menolong teman, kita akan tertolong. Teman pun berbagi tolong lagi. Kekuatan tolong menolong. Tolong menolong. Sedikit kekuatan besar. Kekuatan besar tolong menolong. Maka dari tolong menolong itu kan dari kepribadian kita juga. Maka saya sering mengatakan tidak ada satu tokoh partai politik manapun, bahkan pemimpin negara manapun yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Ketika rakyatnya nggak bisa mensejahterakan dirinya sendiri, kan gitu Mas Ai. Harus, yuk bareng-bareng. Dari diri kita lah ya. Dari kitanya. Bagaimana memulainya Pak Kusman? Memulainya kan selama ini udah jalan Mas Ai. Kita selalu bertemu, konsolidasi, acara-acara BOP yang sudah difasilitasi oleh PT BBC-nya sendiri. Maka dari pola-pola itu kita jalankan, membuka pemahaman ke mereka supaya mereka itu benar-benar paham dan tidak serta-merta hanya berbisnis. Yang kita kedepankan silaturahmi tadi. Ketika silaturahmi dengan berbicara yang baik-baik tentang berniaga ya, kita kan berniaga, Rasulullah mengajar berniaga. Dengan konsep BBC ini kan, maka dengan sendirinya mereka akan paham dan mereka akan menjalankannya. Terus apa hambatan yang dialami Pak Kusman untuk mewujudkan nilai-nilai itu? Ya, kalau hambatan sih pasti ada ya Mas Ai ya. Banyak orang yang awal nggak percaya, nolak, itu udah biasa lah. Nah, selama ini sebagai hambatan itu pasti. Kalau keluarga, alhamdulillah lancar. Karena di lapangan pasti ada hambatannya, banyak orang yang belum percaya dengan konsep BBC. Sementara kalau kita jalankan terus saja secara pada prinsipnya kan kita semurahkan ikhtiar terus, belajar, banyak belajar. Maka ketika hambatan demi hambatan, ya lama-lama juga selesai. Jadi hambatan itu peluangnya tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu, untuk sama sekali, itu biasa. Tapi untuk hambatan sendiri itu yang tadi ada sedikit hambatan, solusinya seperti apa yang disiapkan Pak Kusman? Untuk hambatan ini kan kita ini kan sebagai entrepreneur Pak saya, sebagai dari BBC ini kan sebagai master leadernya lah, dan teman-teman juga star leader, eksekutif leadernya sendiri kan memahamkan mereka saja. Ya memang kadang-kadang orang itu kan nggak mau ngerti, udah dipahamkan pun nggak mau paham. Nah, tapi kita sebagai itu selalu coba aja. Makanya Indonesia ini kan masih sangat luas sekali. Banyak orang yang belum tahu BBC. Maka ketika nanti baru jalan mau 2 tahun ini kan belum apa-apa Pak saya. Nanti ketika saya punya keyakinan 1 tahun, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, wah luar biasa Pak ya. Indonesia ini, wah maka masih banyak yang perlu ditolong lah. Terus dukungan apa yang dibutuhkan Pak Kusman? Dari siapa aja? Oh ya, saya keluarga, dari perusahaan, dari teman, dari ini. Kalau dukungan yang pertama sih doa Pak ya. Terlepas dari segalanya doa lah yang utama. Maka ketika kita udah banyak doakan, sehat semua ya, maka kita minta motivasi teman-teman, kami semangat. Maka ketika sesuatu hal yang kalau diawal dengan semangat, itu nggak akan terkalahkan Mas Ai. Kan? Semangat aja sudah, semangat, konsisten, sabar, itu bukan itu aja. Jaga kesehatan, ya pasti ada pada titiknya pasti ketemu. Siapa kira-kira orang yang paling dibutuhkan untuk mendukung konsepnya Pak Kusman? Ya, karena kita kan udah teman saya ya. Orang-orang yang saya butuhkan itu adalah orang-orang yang sepaham, yang mau mengerti dengan konsep ini. Maka kita paham jalan bareng-bareng ya kita akan jalan. Jadi kalau yang nggak sepaham pun ya nggak masalah. Ya kita tinggal cari orang yang paham-paham, yang satu pemikiran positif tentunya kan. Maka ketika ketemu orang-orang yang positif, kekuatannya juga positif. Oke, sekarang 3 prioritas yang akan Pak Kusman lakukan dalam waktu dekat ini. Yang pertama apa? Prioritas pertama, saya akan bangun rumah orang tua saya Pak saya, karena orang tua saya rumahnya memang masih jelek. Nah, selama ini saya belum bisa kasih beliau rumah yang standar lah ya. Hujan aja masih bocor gitu lah. Itu yang pertama. Yang kedua, prioritas kedua yaitu saya mau nuntasin adik saya yang terakhir yang montot itu, terutama ada satu yang masih montot menikah ya perempuan. Terus nanti setelah itu selesai semua, terus terutama ingin menghajikan istri saya.
haji furoda sama anak saya. Anaknya bisa ibadah haji di 2 tahun ke depan lah. Oke Pak Guswan, sudah 1,5 jam luar biasa hari ini. Dari sesi coaching ini banyak pertanyaan dan sudah dijawab sendiri. Apa perasaan Pak Guswan sekarang? Saya senang Pak, langsung bisa ketemu langsung sama Presiden Direktur PT Bina Baraka Semarang. Bisa langsung diskusi seperti ini, saya luar biasa. Jadi saya kebuka dari pengalaman saya nanti bisa bertambah. Ternyata Pak Guswan hebat ya. Artinya ternyata saya itu hebat. Oh iya, belum hebat ya? Maksudnya Pak Guswan itu hebat. Oh, belum. Ya kan cuma keluar dari Pak Guswan. Oh, iya. Jadi saya hari ini nggak ngarahin apapun. Tapi Pak Guswan keluar sendiri ide-idenya, gagasannya, konsepnya, dan lain sebagainya keluar sendiri. Iya. Mungkin selama ini nggak dipikirkan. Iya. Jadi memang namanya sukses, kalau kita pengen sukses itu tidak perlu milih bisnis apa, yang penting kita paham. Paham ya Pak, betul. Jadi coaching hari ini cukup sampai di sini. Ya. Nanti bulan depan kita ketemu lagi. Siap Pak saya. Saya akan mereview apa yang sudah Pak Guswan bicarakan hari ini. Ya. Sampai 6 bulan ke depan. Ya, siap. Terima kasih Pak Guswan. Terima kasih banyak Pak saya. Salam sukses mulia. Sukses Pak, terima kasih.